Selamat sahabat saudara, selamat bertemu kembali khususnya di sahabat pertama tahun 2021 ini. Kita akan mempelajari kembali pelajaran sekolah sahabat yang baru saja kita awali dalam minggu pertama, bahkan sebagian di minggu terakhir di tahun 2020. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami rindu Tuhan berbicara di dalam hati kami. Sementara kami mempelajari kembali firman-Mu yang kami sudah bukakan, kami pelajari sepanjang minggu yang lalu. Tuhan tolong kami agar lebih memahami dan boleh mengambil satu kesimpulan yang baik yang menuntun kami lebih dekat kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan mempelajari satu kitab. Bagi saya ini adalah kitab yang sangat menyenangkan karena di dalam kitab ini ada banyak hal, berkat, nasihat, bagaikan harta karun yang boleh menolong kita lebih dekat kepada Tuhan, yaitu mengenai kitab Yesaya. Dan satu triwulan yang kita jalani ke depan ini di tahun 2021 adalah mengenai satu judul dengan hiburkanlah umatku. Saudara-saudara, saya senang dengan pelajaran ini. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan kita yang penting saat ini. Kita butuh nasihat, kita butuh penghiburan, kita membutuhkan semangat. Oleh karena kita sekarang sedang berada di dunia yang kacau dan penuh dengan tantangan ini. Pelajaran pertama dengan judul krisis identitas. Saudaraku, mari kita lihat kenapa pelajaran sekolah sahabat kita ini diberikan dengan judul krisis identitas. Apa yang hilang sebenarnya? Apa yang sedang kita gumuli saat ini? Di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-18, yang merupakan ayat inti atau ayat hafalan dari sekolah sahabat kita. Firman Tuhan berkata, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita ini manusia berdosa. Dan pada waktu kita membaca, mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita satu minggu ini, kita boleh melihat ada apa rupanya yang sedang terjadi yang ditulis di dalam kitab Yesaya ini. Saudara-saudara, ini adalah nubuatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Di mana pada waktu peristiwa ini dituliskan, yaitu kehidupan umat-umat Tuhan yang sudah hilang identitasnya. Kenapa disebut hilang identitas? Apakah yang menjadi identitas dari umat Tuhan yang disebut sebagai pengikut Yesus? Saudaraku yang kasih, tentu tidak jauh dari pemeliharaan perintah-perintah Tuhan. Ini sudah hilang. Makanya kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang kedua mulai, dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Ini persoalan besar saudara dalam diri kita. Pelajaran sekolah sahabat kita mengingatkan kita, dosa pemberontakan itu terus ada sepanjang zaman di atas dunia. Dan itu boleh jadi terjadi juga di antara kita saat ini. Apa yang menjadi ilustrasinya dikatakan di dalam ayat yang berikut. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan untuknya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ini dalam pengertiannya buat kita.
Ada banyak orang yang telah dibaptis menjadi anggota gereja masih Advent hari ke-7. Tapi mari kita tanya diri kita sekarang, saudara. Apakah kita memahami perintah itu sesungguhnya? Apakah kita memahami apa artinya menjadi seorang Advent sekarang ini? Menjadi anggota gereja? Jangan-jangan kita berada dalam posisi yang sedang hilang. Kenapa orang tidak tertarik tentang kebenaran yang kita miliki? Mungkin kita tidak menghidupkan kebenaran itu dari diri kita sendiri. Saya bertemu dengan seseorang kemarin yang lahir dalam kebenaran. Memiliki keluarga yang sangat ketat dalam ibadah. Sayang saudara, sangat sayang. Pelajaran puluhan tahun yang dia sudah terima. Dia imani, seorang yang aktif di dalam gereja, di dalam pelayanan. Dia tinggalkan kebenaran. Dia tinggalkan saudara. Dan pada waktu saya datang bertemu, alasan yang paling besar adalah dia katakan begini, pendeta, sekiranya orang Advent dapat memberikan keteladan jauh lebih baik dari yang aku terima sekarang sebagai perbandingan, mungkin hati saya luluh. Saudara, saya tidak jawab itu. Saya tahu ini adalah merupakan usaha daripada kuasa kegelapan untuk mengikat seseorang. Tetapi saya ambil poinnya saudara. Sekiranya orang Advent menunjukkan identitas mereka. Apa identitasnya? Kasih saudara. Penurutan kepada perintah Allah. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk melayani sesama. Menunjukkan belas kasihan. Kecuali itu ada di antara kita. Saudara yang kasih. Jangan-jangan kita sedang hilang. Hilang, saudara. Apa dikatakan? Celakalah bangsa yang berdosa, syarat dengan kesalahan, keturunannya jahat-jahat, anaknya berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, serta menista yang Maha Kudus Allah Israel. Mereka belakang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting bagi kita di zaman sekarang. Saya banyak melihat orang meneteskan air mata yang pada awalnya Tuhan memberikan kepada mereka buah hati, anak yang sangat dikasihi, yang mereka banggakan di masa kecil, tapi di masa tua membuat hati mereka hancur karena anak-anak itu keluar bahkan menjadi musuh di dalam kebenaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini mungkin perlu kita renungkan baik-baik, saudara. Pelajaran sekolah sahabat yang pertama ini. Berapa banyak orang sekarang ini sedang dalam ikatan dosa, cengkeraman kuasa kegelapan. Sekalipun kita memegang Alkitab, memiliki kebenaran. Tapi kita hilang, saudara. Kita hilang. Bila mana saya lanjutkan ini, di mana dikatakan di sini, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Saudaraku, bahkan di ayat 9 dikatakan di sini, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ingat saudara, inilah keuntungan kita masih ada orang yang sisa, jemaat yang sisa, umat yang sisa. Mungkin itu saudara dan saya. Kalau tidak, sama seperti Sodom dan Gomora sudah hilang sejarahnya. Tidak ada lagi peninggalan-peninggalannya. Ini pelajaran yang sekolah sahabat yang sangat penting ya, kita renungkan
sepanjang 1 minggu yang baru berlalu dan kita akan hidupkan. Kenapa saudara? Karena banyak umat Tuhan sekarang ini meninggalkan kebenaran. Sedih saudara-saudaraku. Orang-orang pintar saudara-saudara. Orang-orang berpendidikan. Orang-orang yang tadinya rajin belajar Alkitab. Rajin membaca tulisan roh nubuat. Tapi sekarang berdiri di pihak lain. Hilang identitas itu. Ini pelajaran yang sangat penting bagi saudara dan saya. Pergumulan saya sekarang ini adalah untuk diri dan anak-anak. Enggak ada artinya saya jadi gembala jemaat, jadi pendeta, tapi saya kehilangan anak. Banyak orang mengagung-agungkan, melulukan jabatannya waktu dia masih muda, bekerja, kehebatannya. Tapi lihat dirimu sekarang, lihat anakmu sekarang, di mana mereka. Apa yang terjadi saudara? Itu perlu menjadi renungan buat kita. Kita rindu saudara-saudaraku yang kasih pelajaran sekolah sahabat kali ini. Kita sedang berada di dalam suasana yang galau, suasana yang sulit, suasana yang penuh dengan pertentangan. Itu sebabnya kita sedang diingatkan agar kita ini bisa kembali kepada yang benar. Apa kesalahan-kesalahan yang berikut ada disebut di sini pelajaran sekolah sahabat kita, ritual yang buruk. Saudaraku, itulah sebabnya di dalam Yesaya pasal 1 ayat 10, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikan pengajaran Allah, hai rakyat manusia Gomora. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dan dari anak lembu gemukan. Kenapa saudaraku? Bagi Tuhan sikap kita, tabiat kita, tingkah laku kita jauh lebih menjadi korban yang diharapkan oleh Tuhan daripada korban yang dibakar, korban yang dipersembahkan melalui persembahan. Karena Tuhan melihat hati. Dan saya percaya orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya tulus di hadapan Tuhan tidak akan pernah lepas juga dari pengorbanan, dari persembahan. Jangan dibalik saudara. Sering orang mendahulukan korbannya, tapi sikapnya, hidupnya tidak. Tapi saya percaya jauh lebih hebat bila mana orang menyerahkan hidupnya dan diikut sertakan dengan pengorbanannya. Itulah sebabnya kenapa bangsa Israel disebut waktu itu hilang dan disuruh bertobat. Karena mereka rajin memberikan persembahan, membawa korban, tapi tingkah lakunya sangat menyakiti hati Tuhan. Pelajaran selanjutnya, pelajaran ini adalah mengenai jaminan antara selamat dan tidak selamat. Di pihak mana saudara? Kita perlu jawab dalam hidup kita ini. Bila mana kita baca di dalam Yesaya pasal yang pertama ini, ayat 16 dan 17. Inilah firman Tuhan. Basuhlah, bersihkan dirimu, jauhkan perbuatan-perbuatanmu yang jahat, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang-orang kejam, bela hak orang anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, menjadi berkat kepada orang lain, berkat kepada diri sendiri. Mari kita bersihkan diri kita saudaraku. Yang kita sering lihat sekarang ini banyak orang ingin membersihkan orang lain, tapi lupa dia kotor, lupa dia sendiri sebenarnya perlu dibersihkan. Itulah yang kata Yesus, yang
ya, besar sebesar balok di mata kita ini kita tidak lihat, tapi hanya selumbar di mata orang kita lihat. Jangan dibangun itu, saudara. Itu harus dibuang dari sikap kita. Tuhan mau terjadi satu perubahan, yaitu membasuh diri, bukan basuh orang, membasuh diri, membersihkan diri, bukan orang lain, bukan. Ya. Makanya kalau saya mengikuti selama ini ya, sebagai seorang gembala, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya hanya banyak berdoa, saya tidak terlalu banyak berkomentar. Ada anggota jemaat ini yang rajin terus berceloteh, mengkritik, mencari tahu kesalahan orang lain, keburukan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain. Saudaraku, berhentilah saudara. Karena itu menjadi kutuk buatmu. Kalau engkau mau diberkati, justru kita harus menolong orang lain kalau mereka berada di dalam keterpurukan. Harusnya kita ini menjadi berkat bagi mereka untuk mengembalikan mereka kepada Tuhan. Mungkin engkau mendapatkan mereka dalam dosa. Lihat apa yang dilakukan oleh Yesus kepada pejinah itu. Saudaraku, kita belajar kepada Yesus. Engkau mengakui dirimu seorang Kristen, berlakulah seperti Yesus. Bukan memblow up dosa orang lain. Bukan mencari tahu kekurangan orang lain. Engkau orang Farisi, saudara. Kalau seperti itu. Orang Farisi yang terus mencari kesalahan Yesus kemana saja. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, pelajaran sekolah sahabat kali ini, saya sangat setuju, saya sangat senang. Kita sedang diingatkan kembali, jangan sampai hilang identitas. Identitas orang Kristen bukan seperti yang tadi, yang mencari-cari kesalahan, yang memblow up keburukan orang lain. Tidak. Tuhan justru datang, apa dikatakan? Bersihkan dirimu. Saya mau membersihkan diri saya. Kita bukan pengkhianat, saudara, dalam diri kita. Bukan menjadi pengkhianat bagi orang lain sebagai seorang saudara, tidak. Kita harus menolong satu dengan yang lain. Dan pelajaran ini selanjutnya apa dikatakan? Ya, biarlah di dalam pelajaran hari Kamis saya mau baca ini. Allah mengatakan, ini yang diambil dalam Yesaya pasal yang kelima. Ya. Mari kita baca ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Pasal yang kelima. Maka sekarang aku mau memberitahu kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Ya. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Bukankah ini laknat, saudara? Bukankah ini hukuman? Bukankah ini penderitaan? Kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak bertobat, saudaraku yang kasih, maka kata-kata ini yang dilambangkan sebagai kebun anggur, saudara dan saya, engkau akan ditinggalkan, engkau akan dihimpit, engkau akan ditebang. Ini pelajaran sekolah sahabat yang sangat baik bagi kita. Ya. Mari kita imani. Ya. Saudara-saudaraku, pada waktu kita berdosa, sebenarnya Allah tidak langsung memisahkan dirinya dari kita. Tidak. Allah melalui Kristus datang, menyapa, memanggil. Dan sekarang itulah panggilannya kepada saudara dan saya. Itulah tadi ayat inti kita. Ya. Mari kita berperkara, kata Tuhan. Walaupun merah dosamu seperti kirmiji, akan putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bukankah ini adalah merupakan panggilan yang luar biasa, yang patut kita sambut?
Mari kita sambut ini selagi ada waktu. Yang saya takut saudara ya, kita membangun kekerasan dalam diri kita. Ingat apa yang terjadi kepada Firaun dan apa yang terjadi kepada Saul. Kalau kita bangun terus sifat yang tidak baik dalam diri ini, apakah itu hanya bentuk ritual aja, ibadah saja, formalitas doang, lalu kita bangun hidup yang suka mengkritik, menghakimi, memblow up dosa-dosa orang lain, menganggap diri kita benar, saudaraku yang kasih, maka akan dikeraskan hati itu. Ingat ini saudara, sama seperti Firaun, sama seperti Saul, sampai akhirnya roh Tuhan meninggalkan kita. Mari kita memeriksa diri kita. Saya mau periksa diri saya. Saya nggak ada waktu memeriksa diri orang lain. Apakah hubungan kita dengan Tuhan sekarang sudah benar? Apakah pelayanan kita dengan Tuhan sekarang sudah baik? Apakah tanggung jawab diberikan kepada kita sekarang kita sudah lakukan? Biarlah itu pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam hidup kita saudara. Gantinya kita sibuk dalam hal-hal yang membuat kita hilang. Hilang, itulah yang bilang hilang identitas. Ya, saya tidak lupa beberapa kali saya dengarkan orang khotbah memberikan ilustrasi apa yang disebutkan oleh Muhammad Gandhi. Sekiranya orang Kristen menghidupkan apa yang mereka percaya, yang Yesus ajarkan, saya dan orang-orang India akan menjadi Kristen. Saudara-saudara, mulut berbicara, kehidupan memberikan contoh, memberikan kenyataan. Tidak cukup hanya teori, tapi mari kita buat dengan tindakan. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu. Engkau sedang mengingatkan kami, menemplak kami ya Tuhan. Meninggalkan segala kejahatan, keakuan, keegoisan, membenarkan diri di hadapan Tuhan. Melakukan ibadah-ibadah yang hanya sekedar rutinitas. Gantinya ketulusan hati, gantinya kerendahan hati, gantinya pengampunan, gantinya untuk membersihkan diri sendiri. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa bagi kami semua yang mengikuti pelajaran ini. Biarlah berikan kami kuasa untuk boleh berubah dari hari ke hari. Agar kami layak ya Tuhan, menerima panggilan Tuhan pada hari ini melalui pelajaran sekolah Sabat. Marilah kita berperkara. Biarpun dosa kami merah seperti kirmizi, merah seperti daun ya, kain kesumba, Tuhan akan putihkan seperti salju, seperti kapas ya Tuhan. Sucikan kami Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.